Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Yang terpenting selalu jaga kesehatan. Patuhi prokes nih yang terpenting. Contohnya seperti memakai masker, selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan juga kalau bisa sebisa mungkin melakukan kegiatan atau aktivitas di rumah aja ya teman-teman. Dan juga nih yang terpenting, jaga jarak dan jaga hati. Gak bercanda deh. Yang terpenting semoga kita berdoa aja, semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai agar kita bisa melakukan aktivitas seperti dahulu lagi, seperti kuliah offline, sekolah offline, jajan-jajan bareng, atau mungkin nonton bioskop bareng pacarnya, atau mungkin ya untuk yang jomblo jangan khawatir, kalian gak usah mikirin kayak aduh aku kapan nih dapet jodoh, aku kapan nih dapet pacar, gak usah dipikirin banget. Soalnya nih kalau di daerah aku, kalau kalian sering mikirin kapan nih aku dapet jodoh, kapan nih aku dapet pacar, nanti malah jodohnya telat datangnya. Nah kadang tuh kayak mitos-mitos lucu-lucu gak sih guys, kayak tadi kalau mikirin jodoh, nanti jodohnya bakalan datang telat. Atau mungkin kadang ada mitos-mitos yang serem-serem sampai ngebikin kita parno, gak berani ke kamar mandi. Kadang tuh juga kayak gitu guys. Nah, kalau bicara soal mitos, pasti gak bakalan ada habisnya nih. Dari mitos lucu sampai mitos serem-serem. Kalau kadang mitos lucu dibahas bareng sama teman-teman nih. Kalau kadang mitos-mitos yang serem-serem biasanya kita sering dapet di rumah nenek, ya enggak? Kayak mitos-mitos nanti bisa dimakan hantu atau diculik hantu gitu enggak sih? Kadang bikin kita parno sampai kita takut banget dan mempercayai hal itu sampai sekarang. Nah, kalau ngomongin soal mitos, pasti di daerah kalian masing-masing ada mitos sendiri-sendiri kan? Kayak tadi mitos yang lucu-lucu atau yang sama yang serem-serem. Nah, sebelum aku cerita panjang lebar tentang mitos, ada nih beberapa mitos di daerah aku, yaitu daerah Bojonegoro atau kota Bojonegoro. Sebelum aku cerita tentang mitos-mitos yang ada di kota aku mau ngejelasin dulu nih, gimana sih kota Bojonegoro itu. Soalnya beberapa teman aku ada yang kayak belum tahu gitu, di mana sih kota Bojonegoro itu, di mana sih letaknya, kayak ada yang belum tahu. Jadi kota Bojonegoro itu adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan kota Bojonegoro itu berada di posisi paling baratnya Provinsi Jawa Timur. Jadi kota Bojonegoro ini berbatasan langsung dengan kota Blora. Jadi gitu nih teman-teman, penjelasan singkat letak geografis kota Bojonegoro. Nah, kita langsung sebelum kita langsung ke ceritanya, izinin aku memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Kan ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenalin, nama aku Zivana Erisinta Syaharani, biasa dipanggil Zivana, dan aku dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dan aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa. Jadi sebenarnya aku tuh anaknya Jawa banget gitu loh guys. Nah, kita langsung aja ke ceritanya nih guys, jangan banyak basa-basi ya. Nah, jadi di Bojonegoro ini atau di kota aku, kepercayaan animismenya masih sangat kental. Jadi di kotaku ini masih sering banget kayak diadain acara-acara adat, seperti upacara-upacara adat, ritual-ritual adat tradisional yang masih berbau animismenya kuat banget gitu guys. Nah, jadi kita langsung aja ya ke mitos yang pertama. Nah, mitos yang pertama ada di salah satu tempat yang sangat ikonik banget di Bojonegoro, yaitu Kayangan Api. Jadi tempat ini kayak sangat familiar di masyarakat Bojonegoro. Tapi sebelum ngebahas Kayangan Api itu apa, Kayangan Api itu ada mitosnya apa aja, aku mau ngejelasin dulu nih, Kayangan Api itu apa sih? Kan pasti teman-teman kayak mikir, Kayangan Api, pasti teman-teman mikirnya apa di Bojonegoro itu ada kayangan gitu. Enggak, jadi Kayangan Api itu adalah salah satu sumber api abadi yang ada di Bojonegoro. Jadi Kayangan Api ini dipercaya sudah menyala sejak ratusan tahun yang lalu. Dan api ini tak kunjung padam meskipun diguyur air hujan, meskipun diterpa angin yang sangat kencang, api ini tidak kunjung padam. Dan menurut cerita,
api ini adalah tempat pembuatan keris atau tempat pembuatan senjata, yaitu oleh Eyang Kriyokusumo. Jadi Eyang Kriyokusumo ini adalah salah satu pandai dari kerajaan Majapahit. Nah, sebelum aku cerita panjang lebar, jadi aku jelasin pandai itu apa sih? Jadi pandai itu adalah seseorang yang bisa membuat senjata dari besi di zaman dahulu. Mungkin sampai sekarang juga ada nih guys, pandai-pandai. Tapi untuk saat ini pandai mungkin sudah jarang ditemukan ya guys. Jadi dulu Eyang Kriyokusumo ini membuat senjata kan menggunakan api nih guys. Pakai api tersebut, dan dipercaya kayangan api itu ternyata api dari Eyang Kriyokusumo saat membuat senjata itu. Jadi dulu Eyang Kriyokusumo itu membuat seperti keris, tombak, cundrik, dan lain-lain. Dan Eyang Kriyokusumo dulu berhasil membuat senjata, yaitu sebuah keris yang sangat terkenal dan diberi nama Dapur Jampung Luk Teluk Bluk Pok Gonjo. Sumber api oleh masyarakat sekitar ini masih dianggap sangat keramat, dan api ini konon katanya hanya boleh diambil atau dipakai saat acara-acara penting saja, seperti upacara Jumenengan Ngarso Dalem Hamengkubuwono X. Dan untuk mengambil api ini melalui beberapa syarat guys, seperti kita harus melakukan sebuah syukuran kecil-kecilan, dan kita harus mengadakan tayupan. Jadi tayupan ini adalah salah satu kesenian dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kesenian ini seperti tari pengakraban gitu guys. Nah, berlanjut ke mitos selanjutnya. Dan tempat mitos kedua ini masih berada di sekitar kayangan api itu guys. Jadi tempat ini dinamai, tempat ini seperti semburan air yang bercampur dengan lumpur dan mengandung belerang. Masyarakat Bojonegoro percaya bahwa semburan air ini sangat dikeramatkan atau memiliki banyak berkah. Dan masyarakat Bojonegoro menyebutnya adalah air Blukutuk atau dalam bahasa Jawanya banyu Blukutuk. Nah, jadi konon katanya mitosnya nih, air Blukutuk ini adalah tempat Eyang Kriyokusumo dulu mencuci persenjataannya atau mencuci keris, mencuci pusaka-pusaka lainnya. Dan sampai sekarang air tersebut masih ada dan masih bersumber gitu guys. Dan masyarakat sekitar percaya bahwa semburan air ini bisa menyembuhkan penyakit, memiliki banyak berkah, dan sangat-sangat dikeramatkan oleh masyarakat Bojonegoro. Dan masyarakat Bojonegoro sendiri percaya atau mengeramatkan air ini, dan mitosnya air ini dijaga oleh dua anak dari Eyang Kriyokusumo. Kayak ini mitosnya agak-agak serem gitu guys. Jadi air Blukutuk ini dijaga oleh kedua anak Eyang Kriyokusumo yang bernama Sri Ulan dan Siti Sundari. Sebenarnya agak gak make sense ya guys, air bercampur lumpur dan mengandung belerang tapi bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Kayak agak make sense, tapi setelah dicoba-coba oleh masyarakat Bojonegoro, air ini bisa menyembuhkan penyakit seperti penyakit kulit dan penyakit-penyakit lainnya. Setelah dibasuhkan ke kulit, ternyata penyakit tersebut bisa sembuh. Sebenarnya agak make sense, tapi ternyata masuk akal gitu guys. Dan itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Dan kita beralih ke mitos selanjutnya. Mitos yang terakhir ini masih juga berada di sekitar kayangan api tersebut. Dan mitos ini menurut aku sih, pasti kalian sangat menyukai mitos yang satu ini. Karena mitos yang satu ini berhubungan dengan kisah asmara, berhubungan dengan percintaan. Pasti kalian-kalian yang punya doi atau punya pacar sangat percaya banget dengan mitos ini. Nah, mitos yang terakhir ini adalah mitos pohon cinta. Nah, mitos pohon cinta ini adalah pohon yang sangat unik yang terletak di sekitar area kayangan api. Jadi ini adalah dua akar pohon yang menyatu menjadi satu. Dan pohon ini seperti membentuk terowongan gitu guys. Masyarakat Bojonegoro sendiri percaya kalau kita kan yang berada di daerah lain, kalau mungkin pengen hubungannya langgeng nih, kita mungkin harus kayak ngapel tiap hari, teleponan setiap hari, kita harus jajan-jajan setiap hari, beli seblak contohnya. Nah, kalau remaja-remaja Bojonegoro nggak perlu kita jalan-jalan setiap hari, nggak perlu kita ngapel tiap hari. Cukup dengan melintasi di antara dua pohon cinta ini,
konon katanya kita bisa langgeng gitu hubungannya. Nah, eh bukan hanya pasangan-pasangan remaja aja nih, kayak ada yang udah kakek nenek atau udah punya anak, pasangan yang udah punya anak melintasi pohon ini agar hubungan mereka lanjut atau langgeng sampai kakek nenek atau sampai ajal memisahkan mereka. Nah, dari ketiga mitos tadi, kira-kira kalian percaya nggak sih mitos-mitos tersebut? Dari yang kayangan api nih, yang api-apinya tidak pernah kunjung padam. Dan yang kedua, ada mitos air blue kutub nih, yang konon katanya bisa menyembuhkan penyakit. Atau yang ketiga, mitos pohon cinta yang berhubungan banget dengan asmara. Kira-kira kalian percaya yang mana? Kalau mitos sih sebenarnya kembali ke kepercayaan masing-masing ya guys. Kalau kebenarannya kan masih diragukan, tapi kembali ke kepercayaan masing-masing. Sekian podcast dari aku Zivana Aristasya dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.